Nama saya Ahmad Ramdhani dari kelas 10 TKR 1 dari absen 5. Saya dan kelompok saya akan membahas pentingnya kecakapan digital. Kecakapan digital mencakup kemampuan untuk berkomunikasi, menggunakan berbagai platform digital untuk berinteraksi secara efektif. 2. Mengelola informasi, mencari, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi di sumber digital. 3. Menggunakan teknologi untuk transaksi online, memahami cara untuk bertransaksi di internet. Problem solving, menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah dalam sehari-hari. Nama saya Alvito Rifaldi Saputra, absen 10, kelas 10 TKR 1. Untuk meningkatkan kecakapan bermedia digital, beberapa langkah strategis diimplementasikan. Berikut adalah cara-cara yang dapat dilakukan. Berpikir kritis, mendorong siswa untuk berpikir kritis terhadap informasi yang mereka temui di internet. 2. Menguasai pencarian informasi. Siswa harus dilatih untuk menentukan dan mengevaluasi informasi secara efektif. 3. Memanfaatkan media sosial untuk pembelajaran. Media sosial dapat digunakan sebagai alat pembelajaran dan kolaborasi. 4. Edukasi tentang etika berinternet, memberikan pemahaman kepada siswa tentang apa yang lebih dan tidak boleh dilakukan. 5. Pemilihan literasi digital, melakukan program pemilihan literasi digital yang mencakup berbagai aspek seperti keamanan digital, etika, dan lain-lain. Nama saya Braja Dwi Prasetya, absen 26 dari kelas 10 TKR 1. Akan menyampaikan bacaan lanjutan dari Alvito Revaldi. Yang keenam, pembelajaran berbasis proyek, artinya mengintegrasikan literasi digital dan pembelajaran berbasis proyek dapat membantu siswa menerapkan keterampilan mereka dalam konteksnya mengembangkan kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Yang ketujuh, kolaborasi dengan industri, artinya menjalin kerjasama dengan industri untuk memberikan kesempatan magang atau praktik kerja bagi siswa. Ini akan memberikan pengalaman langsung dalam penggunaan teknologi digital di lingkungan kerja. Yang kedelapan, evaluasi berkala, artinya melakukan evaluasi terhadap program literasi digital secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan berdasarkan pengembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Nama saya Deondra Randiardita dari kelas X TKR 1, absen 34. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencari keterampilan memahami penggunaan mesin pencari untuk melakukan riset serta mengevaluasi kebenaran konten menggunakan verifikasi teks, gambar, dan video adalah keterampilan penting di era digital saat ini. Menggunakan mesin pencari untuk riset, memahami cara kerja mesin pencari. Mesin pencari seperti Google bekerja untuk proses crawling, exact ranking, crawling adalah proses penggunaan informasi dan berbagai halaman web. InSailing menyimpan informasi tersebut dan ranking menggunakan referensi hasil pencarian. Menggunakan kata kunci yang tepat. Saat mencari informasi, gunakan kata kunci yang spesifik dan relevan. Misalnya jika mencari informasi tentang cara menggunakan jangka sorong, menggunakan firasat tersebut dan kontak pencarian untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Manfaatkan fitur pencarian lanjutan. Menggunakan fitur pencarian lanjutan yang disediakan oleh mesin pencari untuk mempersempit hasil. Misalnya Anda bisa mencari dalam rentan waktu tertentu atau hanya menampilkan hasil dari situs tertentu. Mengevaluasi hasil pencarian. Perhatikan elemen-elemen di halaman hasil pencarian atau search, seperti cuplikan teks, gambar, dan video yang relevan. Ini membantu dalam memilih sumber yang paling sesuai dengan kebutuhan riset. Perkenalkan, nama saya Deris Gunadarma dari kelas TKR 1, absen 33. Verifikasi kebenaran konten 1. Evaluasi sumber informasi. Periksa
kredibilitas sumber. Pastikan informasi berasal dari situs yang terpercaya dan memiliki reputasi baik. Hal ini termasuk memeriksa penulis, afiliasi, dan tujuan publikasi. 2. Verifikasi teks. Untuk teks, pastikan informasi tersebut dapat diverifikasi dengan sumber lain yang independen. Cek fakta dengan menggunakan situs pengecekan fakta yang terpercaya. 3. Verifikasi gambar dan video. Gunakan alat Google Reverse Image Search untuk memeriksa asal gambar dan memastikan keasilannya. Untuk video, periksa sumbernya dan lihat apakah ada klaim yang dapat diverifikasi melalui sumber lain. 4. Analisis konten visual. Perhatikan konteks gambar atau video dalam artikel. Pastikan bahwa visual tersebut relevan dengan isi konten yang tidak menyesalkan. Perkenalkan, nama saya Jeko David Adiansyah. Saya akan menyampaikan materi yaitu tentang cara menggunakan membaca lateral. Keluar dari sumber awal. Jika yang menggunakan informasi yang mencurigakan, segera keluar dari halaman tersebut. Lakukan pencarian tambahan. Gunakan mesin pencari untuk mencari informasi lebih lanjut tentang sumber atau topik tersebut, misalnya dari nama, situs web, atau penulis untuk menemukan ulasan atau analisis dari sumber lain. Buka beberapa tab, buka beberapa di brosur, dan untuk membandingkan informasi dari berbagai situs. Bandingkan dan evaluasi. Setelah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, bandingkan fakta-fakta yang disajikan. Perhatikan konsistensi dan perbedaan dalam penyimpanan informasi. Pemeriksaan kredibilitas sumber. Tanyakan pada diri sendiri apakah sumber tersebut memiliki reputasi yang baik, apakah penulisnya memiliki keahlian di bidangnya, dan apakah ada bias yang terlihat dalam penyampaian informasi.